Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atal Raffi Mariza dengan NPM 2152011149 akan mempresentasikan makalah saya tentang pelanggaran kode etik jaksa dalam tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu latar belakang. Tekanan terhadap jaksa mungkin datang dari sumber luar seperti politisi, polisi, atau bahkan pihak kejaksaan. Tekanan seperti ini dapat menyebabkan jaksa melanggar standar etika dan melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan bertindak tidak adil secara hukum. Hal lain yang bisa menyebabkan jaksa melakukan korupsi adalah karena adanya kesempatan yang terbuka. Seperti diketahui, jabatan jaksa merupakan jabatan penting dalam profesi hukum dan sering terlibat dalam kasus-kasus besar. Oleh karena itu, beberapa jaksa mungkin tergiur dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui proses hukum. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk perilaku jaksa. Apabila budaya lingkungan tempat seorang jaksa bekerja tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, hal ini bisa membuat jaksa merasa mudah untuk melanggar kode etik, karena tindakan mereka dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima. Oleh karena itu, sebagian dari lembaga eksekutif yang membidangi penuntutan pidana, kejaksaan mempertimbangkan kembali keberadaannya. Diharapkan muncul sudut pandang baru dari sikap, cara berpikir, dan emosi jaksa. Dari sudut pandang baru ini, tujuan kejaksaan adalah untuk terus memahami jati dirinya dalam menjalankan misinya sebagai pelindung rakyat dan wakil negara di bidang penegakan hukum. Untuk menjamin jaksa menjaga integritas pribadi dan disiplin yang ketat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 12 tentang kode perilaku jaksa untuk memastikan jaksa mempunyai integritas diri dan kedisiplinan yang akut saat menjalankan tugas penegakan hukum demi terciptanya keadilan dan kebenaran. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan kode etik jaksa di Indonesia menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 12 tentang kode perilaku jaksa. Yang kedua yaitu bagaimana upaya penyelesaian kode etik terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi. Selalu yaitu pembahasan. Pertama, pengaturan kode etik jaksa di Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 12 tentang kode perilaku jaksa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam pasal 3 sampai dengan 6 menjabarkan tugas-tugas kejaksaan, antara lain kewajiban kepada negara, institusi, profesi kejaksaan, dan masyarakat. Sementara itu, pasal 11 undang-undang tersebut mengatur tentang kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Peraturan kejaksaan juga menetapkan larangan yang terdapat di dalam pasal 7 bagi jaksa untuk menjaga hak dan kewajibannya serta menjaga perilaku etisnya, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Setiap ketentuan dalam kode etik kejaksaan dapat diputuskan secara terpisah baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Berdasarkan pasal 12, seorang jaksa wajib mengetahui dan menaati kode etik kejaksaan dan setiap pimpinan satuan kerja wajib mengupayakan agar jaksa di lingkungannya menaati kode etik kejaksaan. Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dan mengajukan tindakan administratif sekarang tidak lagi mengesampingkan ketentuan pelanggaran dan konsekuensi disiplin yang sebetulnya didasarkan pada kebijakan disiplin pegawai negeri sipil jika ada ketentuan yang mungkin dilanggar. Kedua,
upaya penyelesaian pelanggaran kode etik terhadap jaksa yang melakukan korupsi. Komisi Kejaksaan harus bertindak lebih tegas terhadap jaksa-jaksa yang melanggar kode etik jaksa. Hal itu dikarenakan pelanggaran kode etik oleh jaksa telah meningkat. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberi edukasi dalam bidang karakter kepada seluruh warga kejaksaan mengenai pentingnya kode etik dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya dibekali pertanggungjawaban secara ilmiah, tapi juga pertanggungjawaban secara lahiriah, karena seorang penegak hukum harus memiliki dua aspek penting tersebut. Hal ini wajib diterapkan agar sebuah jaksa mengikuti kode etik kejaksaan selama bekerja. Selain itu, kejaksaan harus aktif dalam menindak jaksa yang melanggar aturan etik serta menjatuhkan hukum yang sebanding dengan perbuatannya. Dengan cara tersebut, kejaksaan diharapkan tidak melanggar aturan kode etik lagi. Pembentukan majelis kode perilaku berada di bawah yurisdiksi Komisi Kejaksaan yang berasal dari laporan atau keluhan dari masyarakat mengenai perilaku dan kinerja jaksa dan stafnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Jika ditemukan pelanggaran, penyelidikan harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dan jika kode etik telah dilanggar, jaksa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi kurang dari 3 bulan dan lebih dari 1 tahun. Dan atau dipindahkan ke departemen lain untuk jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Di Indonesia, Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang sering dikritik oleh publik. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung sangat membutuhkan sebuah badan untuk mengawasi operasional jika ingin menyelamatkan lebih banyak kerugian bagi Kejaksaan Agung di masa depan. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 dan merupakan lembaga non-struktural yang tidak memihak dan menjalankan tugasnya dan tidak terikat dengan kekuasaan manapun. Selain Peraturan Presiden di atas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga menjadi inspirasi pembentukan Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang dengan tujuan membantu pengawasan kejaksaan saat Komisi Kejaksaan dibentuk, dan salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan standar pekerja kejaksaan. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada seorang jaksa yang melanggar kode etik atau melanggar sumpah atau janji jabatannya. Seterusnya yaitu kesimpulan. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki kode etik profesi yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor per garis 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa. Kode ini menjadi pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, disiplin, keadilan, dan kebenaran. Namun demikian, masih terjadi pelanggaran kode etik oleh oknum jaksa. Beberapa faktor yang melatar belakangi pelanggaran ini antara lain dari pihak luar adanya kesempatan, lingkungan kerja yang tidak kondusif, kebutuhan finansial, serta tuntutan dari masyarakat. Komisi Kejaksaan berperan penting dalam mengawasi tindak tegas pelanggaran kode etik yang dilakukan jaksa. Upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui edukasi. Dengan demikian, diharapkan jaksa dapat mengemban amanat sebagai pelindung masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.